Kali ini kita akan ngebahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki itu adalah dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Haki pada dasarnya lahir dari dua cabang kelompok, yaitu yang pertama adalah hak kopi atau copyright, yang kedua adalah hak atas kekayaan industri atau industrial property yang mencakup paten, merek, desain produk industri, dan penanggulangan praktek persaingan curang. Dan ada juga objek haki, yaitu adalah hak milik sendiri. Itu berupa objek paten adalah penemuan di bidang teknologi, objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi, objek merek adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan lainnya, dan ada objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan paten yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Dan juga ada hak cipta, yaitu objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya itu ada prosedur pengajuan haki. Dasar hukum paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Pengertiannya itu adalah paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Pada dasarnya, paten adalah suatu monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atau pemegang paten untuk melaksanakan penemuannya selama 20 tahun sejak permintaan paten diterima. Untuk paten sederhana, jangka waktunya berlaku selama 10 tahun aja dan tidak dapat diperpanjang lagi dalam pasal 9 UU nomor 14 tahun 2001. Ini adalah cara mengajukan permintaan paten. Paten diberikan berdasarkan permintaan paten ke kantor dan permintaan tersebut diajukan secara tertulis dengan memuat. Ada banyak sih, cuma saya sebutkan beberapa doang yang mungkin yang penting untuk diajukan dalam pembuatan paten. Ini yang menurut saya itu penting ya untuk diajukan dalam permintaan paten. Itu yang pertama itu ada nama lengkap dan kewarganegaraan penemu. Yang kedua ada surat kuasa khusus dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa. Yang ketiga judul penemuan yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian dan sesuai dengan judul dalam surat permintaan. Itu menurut saya yang penting untuk dipersiapkan dalam permintaan paten. Sebenarnya itu ada banyak, cuma bisa aja cari Google ya, soalnya ini banyak, jadi saya sebutkan aja yang penting-pentingnya. Selanjutnya adalah penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Itu setelah mengalami perubahan dalam revisi undang-undang paten, hampir semua bidang teknologi memperoleh perlindungan hukum dikecualikan pada satu, penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Yang ketiga, penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat ada di pasal 7DI UU nomor 14 tahun 2001. Selanjutnya adalah pemeriksaan substantif paten. Apakah semua permintaan paten dapat diberikan paten? Berdasarkan bab 2 pasal 2 ayat 1, 2, 3 UU nomor 14 tahun 2001 dan UU nomor 14 2001 tentang paten, bahwa suatu penemuan dapat diberikan paten harus memenuhi syarat, yaitu adalah suatu penemuan dapat diberikan dalam industrial jika penemuan tersebut dapat diperoleh atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Yang kedua, suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi orang yang mempunyai keahlian, biasanya mengenai teknik, merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga, suatu penemuan dianggap baru jika ada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan yang terdahulu. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten dan kantor paten. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten dan kantor paten berkewajiban untuk memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolaknya dalam waktu selambat-lambatnya 36 bulan sejak diterimanya permintaan substantif. Selanjutnya ada prosedur pendaftaran merek. Dasar hukum merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama itu ada pengertiannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 didefinisikan istilah-istilah sebagai berikut. Pasal 1. Merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya ada hal-hal yang menyebabkan permintaan merek itu ditolak. Sebenarnya itu ada banyak, cuma saya sebutkan 3 aja ya yang menurut saya itu penting juga. Kenapa itu bisa ditolak? Yang pertama itu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua tidak memiliki daya pembeda. Dan yang ketiga telah menjadi milik umum. Jadi merek dagang kalian tuh harus beda dengan yang lainnya. Nggak boleh kayak ngejiprak atau plagiat gitu loh dengan merek dagang orang-orang yang udah ditetapkan hak patennya gitu. Ada prosedur permintaan hak cipta. Peraturan yang berkaitan dengan hak cipta adalah UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pengertiannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta didefinisikan sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk memberikan izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang-orang atau badan lain yang menerima hak cipta dari pencipta atau orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dan penerima sebelumnya. Hak-hak yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut, yaitu ada hak moral sama hak menyewakan. Selanjutnya ada jenis-jenis hak cipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 12 UU Nomor. Selanjutnya ada jenis-jenis hak cipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 12 Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta. Perlindungan ini meliputi antara pertama, buku, program komputer, pamflet, dan yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Adapun hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta ditolak. Yang pertama itu adalah ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang terakhir adalah ciptaan yang sudah merupakan milik orang lain. Dan yang terakhir itu ada ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta. Pidana pelanggaran atas hak cipta adalah berupa hukuman kurungan dan atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta atau paling pidana lamanya 7 tahun atau denda paling banyaknya 5 miliar. Nah guys, itu sekian video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya, dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita bertemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.